Jumpa kembali bersama kami di kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Semoga bermanfaat, kami ucapkan selamat mengikuti. Roja TV, saluran tiluah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Punya kepemimpinan dalam Islam tentu mempunyai makanah, kedudukan yang agung. Oleh karena itu para sahabat lebih mendahulukan pemilihan pemimpin dibandingkan mengurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengurusan jenazah Rasulullah sempat tertunda 3 hari lamanya untuk menunjuk siapa yang akan menjadi khilafah. Ini dengan kesepakatan ijma para sahabat. Dan setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, maka kemudian barulah diurus jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kepemimpinan dalam Islam, tujuannya adalah untuk ketertiban, kepengurusan, tanggung jawab dan amanah. Kepemimpinan dalam Islam bukan tujuannya untuk mendapatkan harta dunia, bukan untuk memperkaya diri. Dalam Islam kepemimpinan itu adalah amanah. Makanya Rasulullah SAW sabda kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, innaha amanah wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah." Hai Abu Dzar, sesungguhnya ia adalah amanah dan sesungguhnya ia adalah khizyun wa nadamah, akan menjadi penyesalan dan kehinaan bagi mereka yang tidak amanah. Jadi dalam Islam itu kepemimpinan itu tidak seperti yang dipahami oleh orang sekarang, Pak. Zaman sekarang orang berlomba-lomba pengen jadi pemimpin. Kenapa? Karena ya ada yang dinikmati berupa penghormatan manusia, berupa kekayaan dan yang lainnya, kedudukan. Padahal dalam Islam hakikatnya kepemimpinan itu adalah tanggung jawab dan amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Makanya di hari kiamat yang pertama kali dicari oleh Allah adalah para pemimpin. Sebagaimana disebut dalam hadis bahwa Allah akan berfirman pada hari kiamat, "Anal Malik, aina mulukul ard." Akulah raja di hari ini. Di mana para raja-raja dunia itu? Bayangkan, yang pertama kali Allah cari di hari kiamat adalah para raja dunia, para pemimpin-pemimpin. Ya akhal Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu dalam Islam, Pak, untuk menjadi pemimpin ada syarat-syarat yang disyaratkan oleh para ulama. Di sana ada syarat yang disepakati dan di sana ada syarat yang diperselisihkan. Adapun yang disepakati yang pertama yaitu harus muslim, tidak boleh kafir. Semua sepakat para ulama dalam masalah ini.
Yang kedua, dia harus mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal. Yang ketiga, harus laki-laki, tidak boleh wanita. Karena Rasulullah SAW sabda, la yuflihu qaumun walau amrahum imra'ah. Tidak akan beruntung suatu kaum, kata Rasulullah, yang dipimpin oleh pemimpin wanita. Kemudian, ya, syarat selanjutnya yaitu al-kifayah, punya kemampuan. Berupa apa? Kemampuan dalam pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan yang itu sifatnya dibutuhkan oleh rakyat. Baik itu politik, perekonomian, sosial, dan yang lainnya. Demikian pula dia paham tentang siasat, perang. Demikian pula akal Islam saudaraku seiman, pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin. Dan dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dalam Islam. Ikhwat Islam saudaraku seiman. Nah ini kemudian yang terakhir yang menjadi syarat yang disepakati oleh para ulama yaitu harus merdeka, bukan hamba sahaya. Di sana ada yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah itu syarat pemimpin atau bukan. Yaitu harus seorang mujtahid, atau sampai derajat ijtihad. Ini pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Demikian pula al-adalah, dia harus punya sifat adil. Kemudian sehat jasmaninya, pendengarannya, penglihatannya, kaki dan tangannya. Banyak ulama mengatakan disyaratkan dia harus sehat jasmani, tidak boleh cacat. Karena pemimpin dia harus mengemban amanah yang berat. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Sebagian lagi ulama memberikan syarat harus dari Quraisy. Kecuali kalau dari Quraisy tidak ada, baru yang lainnya. Nah ini akal Islam. Namun para ulama sepakat, Pak, bahwa kalau ternyata ada yang menjadi pemimpin dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, kecuali syarat yang pertama harus muslim Misalnya ada pemimpin muslim tapi tidak terpenuhi syarat-syarat yang lainnya, dan dia menjadi pemimpin, maka kata para ulama wajib dia untuk dibaiat, diakui akan kepemimpinannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, alaikum bisam'i wa ta'ah, wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi. Hendaklah kalian tetap mendengar dan taat, walaupun kalian dipimpin oleh hamba sahaya Ethiopia. Hamba sahaya dalam Islam tidak boleh menjadi pemimpin, karena tidak dapat memenuhi syarat. Tapi kata Rasulullah, kalau ada hamba sahaya yang jadi pemimpin, tetap kalian wajib mendengar dan taat kepadanya. Makanya Imam Al-Ghazali berkata, "Lau ta'adzara wujudul wara' wal ilm fi man yatasadda lil imamah bi an yaghliba 'alaiha jahilun bil ahkam aw fasiqun wa kana fi sarfihi anha itharatu fitnatin la tutaqu hakamna bin qida' bin iqadi imamatihi." Kalau ternyata yang menjadi pemimpin itu bukan orang yang punya sifat wara', bukan pula orang yang punya sifat ilmu, tapi ia ternyata orang bodoh, fasik lagi. Dan kalau kita gulingkan, kita copot, malah menimbulkan fitnah yang besar, maka pada waktu itu kita tetap menganggap dia sebagai seorang pemimpin. Lianna baina an nuharika fitnatan bil istibdal fama yalqal muslimuna fihi fi hadzal istibdal min ad-darar yazidu ala ma yafutu min nuqsani hadhihi syurut allati uthbitat li maziyatil maslahah. Sebab kalau kita misalnya mau ganti dia, akibatnya malah menimbulkan fitnah besar, chaos.
dan kerusuhan, maka pada waktu itu ya wajib meninggalkan mudarat yang lebih besar. Sebagaimana dalam kaidah usul fikih mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan apa? Maslahat. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ya akhi, ya, seorang pemimpin, ya akhul Islam, saudaraku seiman, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, dia adalah orang yang muslim yang punya kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan. Lalu bagaimana dalam Islam, ya, tentang pemimpin dan bagaimana pemilihannya, kita akan lanjutkan pada poin yang ke-9. Di bab yang ke-7, Al-Imamatul Kubra tathbutu bi ijma'il ummah au bai'ati dhawil hilli wal aqdi minhum wa man taqallaba hatta ijtama'at alaihi al-kalimah wajabat ta'atuhu bil ma'ruf wa munasahatuhu wa harumal khuruju alaihi illa idza dhahara minhu kufrun bawwah fihi minallahi burhan. Dan kepemimpinan yang tertinggi itu ditetapkan dengan kesepakatan umat atau dibaiat oleh ahlul hilli wal aqd. Siapa itu ahlul hilli wal aqd? Ahlul hilli wal aqd itu ya, lembaga yang berisi para ulama dan orang-orang yang berpengalaman, Pak. Di mana merekalah ya yang akan mengangkat pemimpin. Ya. Nah, ini akal Islam, saudaraku seiman. Makanya dalam Islam, Pak, tata cara memilih pemimpin itu ya ada beberapa. Yang pertama, wasiat dari pemimpin sebelumnya. Artinya kalau misalnya pemimpin sebelumnya berwasiat, wah nanti yang akan menjadi pemimpin setelahku adalah fulan bin fulan, maka dalam Islam itu sah, boleh. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar, di mana Abu Bakar berwasiat bahwa yang akan menjadi pemimpinku nanti adalah Umar bin Khattab. Maka kemudian para sahabat pun setelah Abu Bakar meninggal dunia membaiat siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah. Cara yang kedua yaitu dipilih oleh ahlul hilli wal aqd. Ahlul hilli wal aqd lah yang akan mencari siapa yang berhak untuk menjadi seorang pemimpin. Iya, yang memenuhi syarat-syaratnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah, ini dia tata cara pemilihan pemimpin dalam Islam, Pak. Makanya dalam Islam itu, Pak, tidak diserahkan kepada rakyat. Tidak diserahkan kepada apa? Rakyat. Dalam Islam yang berhak memilih pemimpin itu adalah hanya ahlul hilli wal aqd saja, yang berisi para ulama dan orang-orang yang berpengalaman. Makanya dari itu ya, pemilihan pemimpin yang diserahkan kepada rakyat itu bukan dari Islam sama sekali. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, wa man taghallaba hatta ijtama'at 'alaihi al-kalimah wajabat ta'atuhu bil ma'ruf. Siapa yang menang sehingga terkumpul padanya kalimat, maka wajib menaatinya dengan cara yang dalam hal yang ma'ruf dan memberikan padanya nasihat. Siapa yang menang? Maksudnya menang di sini kata para ulama yaitu dengan pedang. Revolusi maksudnya, Pak. Nah, kalau ternyata ada yang menang, ya,
Pada waktu itu apa? Yang menang ini wajib kita akui, wajib kita akui. Wajib kita baiat, na'am. Padahal Pak, revolusi atau pemberontakan dalam Islam itu haram hukumnya Pak. Semua ulama sepakat ijma bahwa al-khuruj al-a'immah, memberontak kepada pemimpin itu hukumnya haram. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang qadarullah terjadi misalnya revolusi dan ada yang menang dan dia menjadi pemimpin, kata para ulama wajib untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Imam Ahmad ya dalam kitab akidah beliau yang diriwayatkan oleh Abdus bin Malik al-Attar, wa man ghalaba alaihim yakni al-wulah bis-saif hatta sara khalifah wa summiya amiral mu'minin fala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yabita wa la yarahu imaman barran kana aw fajiran. Dan siapa yang menang ya dengan pedangnya sehingga ia menjadi khalifah, maka ia pun disebut Amirul Mukminin, dan tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat melalui satu malam dalam keadaan ia tidak meyakini bahwa dia seorang pemimpin. Baik pemimpin ini yang menang ini orangnya soleh ataupun pemimpin ini orangnya jahat, tidak soleh, tetap wajib kita akui, saudaraku seiman. Hal ini sama dengan di zaman sekarang, ya, pemilu, ada pemilu. Maka hasil dari pemilu, selama dia seorang muslim, wajib kita akui dia sebagai pemimpin, Pak. Walaupun dia bukan orang soleh. Kalau ada orang berkata, Ustadz, pemilu kan bukan dari Islam. Ya, kita katakan, bukankah revolusi atau memberontak pun juga dilarang oleh Islam? Tapi ketika terjadi revolusi dan pemberontakan dan ternyata ada yang menjadi pemimpin dari hasil pemberontakan, tetap dalam Islam wajib diakui, Pak. Demikian pula hal ini, Pak, sama saja. Kalau ada yang menjadi pemimpin dari hasil pemilu misalnya, dan dia seorang muslim dan sholat, wajib kita yakini bahwa dia pemimpin kita. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, di negara yang tidak ada sistem baiat, maka kewajiban setiap muslim yang ada di negeri itu adalah meyakini bahwa dia adalah pemimpin kaum muslimin di negeri itu. Maka siapa yang tidak mengakuinya, berarti dia sudah memberontak dengan niatnya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini saudaraku seiman. Dan ketika telah ada pemimpin, hak-hak kepemimpinan dalam Islam agung, Pak, yang harus dilaksanakan oleh rakyat. Apa saja ya akhi, ya, yang wajib dilaksanakan oleh rakyat terhadap pemimpinnya? Yang pertama, as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Wajib mendengar dan taat kepada pemimpin dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam masalah maksiat, tidak boleh. Artinya kalau pemimpin itu menyuruh kepada maksiat, haram kita untuk menaatinya, Pak. Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk untuk maksiati khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kalau pemimpin misalnya dia memerintahkan kepada maksiat, sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, enggak boleh ditaati. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Hak yang kedua dari seorang pemimpin, akhi, yaitu i'anatuhum, yaitu membantu pemimpin dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang ketiga kata para ulama yaitu ad-du'a'u lahum, mendoakan mereka, Pak, agar Allah bantu mereka, agar Allah berikan taufik kepada mereka. Kata Imam Al-Barbahari, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan yad'u 'ala sultan fa innahu min ahli al-bid'ah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa innahu min ahli sunnati insyaallah." Atau kama qala. Kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kecelakaan untuk pemimpin, maka ketahuilah itu tandanya dia ahli bid'ah. Dan kalau kamu melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka ia tandanya ahlus sunnah insyaallah, kata beliau. Sampai-sampai Imam Al-Barbahari, Pak, menyebut bahwa salah satu ciri ahli bid'ah itu suka mendoakan keburukan buat siapa? Pemimpin. Kalimat rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Sempurnalah kalimat Allah untuk Banu Israel yang baik disebabkan oleh kesabaran mereka, dan kami hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya dan apa yang telah mereka bangun itu hasil kesabaran. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lihat, Banu Israel menghadapi tirani. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan. Dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Bayangkan. Tapi apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Isbiru, sabarlah. Saya mau tanya sama antum semuanya, siapa yang lebih buruk, pemimpin kita atau Fir'aun? Fir'aun lebih buruk. Siapa yang lebih baik, kamu apa Nabi Musa? Siapa yang berani mengatakan saya lebih baik dari Nabi Musa, Ustaz? Hah? Ada yang berani? Kalau ada yang berani, saya bisa katakan kamu kafir. Merasa diri lebih baik dari Nabi Musa alaihissalam, ulul azmi minar rusul. Nabi Musa lebih baik dari kita. Fir'aun lebih buruk daripada pemimpin kita. Tapi apa Nabi Musa berkata kepada kaumnya? Isbiru, sabarlah. Sementara kita, sampai kapan sabar, Ustaz? Ya akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus sadari, Pak. Imam At-Tartusi berkata, aku dapatkan itu dalam firman Allah, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan yang zalim juga. Artinya kalau rakyatnya zalim, Allah berikan pemimpin yang zalim. Kalau rakyatnya saleh, Allah berikan pemimpin yang saleh. Jadi keadaan pemimpin mengikuti keadaan apa? Rakyat. Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syarar ra'iyah, ansifuni." Wahai rakyatku, bersikap adillah kalian kepadaku. Turiduna minni masirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bisiratihima. Kalian ingin aku sebagai pemimpin seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sebagai rakyat tidak seperti rakyat Abu Bakar dan Umar.
Jadi mustahil Pak, kita pengen punya pemimpin kayak Abu Bakar dan Umar. Kalau kita sebagai rakyatnya nggak kayak rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Ngaca Pak. Kita di masyarakat ini Pak, ya kita lihat saja ya, bagaimana korupsi itu sampai ke tingkat RT Pak, sampai tingkat bawahan Pak, ya. Kemudian berkuar-kuar, berantas korupsi, sementara sampai tingkat RT aja pada korupsi Pak. Pembangunan jalan juga dikorupsi, semua dikorupsi. Gimana nggak dikasih pemimpin yang tukang korupsi juga? Ikhwata Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita lihat banyak orang tidak suka untuk menjalankan syariat Islam Pak. Hatta orang Islam dalam masalah misalnya pembagian warisan. Saya pernah diminta untuk membagi warisan suatu keluarga. Marah itu ke keluarga dan berkata apa? Kita mau sama rata, kita nggak mau pakai hukum Islam. Padahal orang Islam tuh Pak. Orang Islam sendiri nggak mau pakai hukum Islam. Ya. Dalam cara pernikahan gak mau syariat Islam, lebih senang ikut adat istiadat yang terkadang kita lihat adat istiadat itu berbau kesyirikan bahkan menyimpang. Ya, ini lagi viral apa itu Pak? Itu yang pakai musik gede banget itu Pak, yang suaranya sampai bum 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 apa tuh? Ya, di Jawa Timur itu. Itu kan menunjukkan karakter. Ternyata karakter mereka itu gak peduli orang mau susah mau enggak, yang penting gue seneng. Ya begitulah jadinya. Maka dari itulah saudaraku seiman, kalau kita ingin diberikan oleh Allah pemimpin yang baik, kita sebagai rakyat berubahlah dulu menjadi rakyat yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah apa? Hah? Sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Allah tidak katakan sampai mereka mengubah pemerintahannya, pemimpinnya, enggak. Allah mengatakan sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Berarti perubahan itu harus dari individu-individu kita semua Pak. Makanya membereskan negara bukan sebatas dari pemimpinnya, bahkan individu rakyatnya pun harus dibereskan. Setiap kita rakyat harus mau berubah menjadi orang yang baik, yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhi, antum lihat kalau syariat Allah saja berani dilanggar, bahkan diubah-ubah syariat Allah itu, bagi Allah mudah untuk memberikan kepada kita pemimpin yang berani melanggar aturan dan mengubah-ubah aturan seenaknya. Ya kan? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai hukuman Allah untuk kita. Kalau kita sebagai rakyat umat Islam tidak peduli dengan syariat Allah, bagi Allah mudah untuk memberikan kepada kita pemimpin yang tidak peduli kepada syariat Allah, tidak peduli kepada aturan-aturan, seenaknya aja sudah. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Maha Adil Pak. Dan di antara bukti keadilan Allah adalah ada pada pemimpin. Rakyat yang zalim, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang zalim. Bukankah itu merupakan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala?
Rakyat yang suka cinta keadilan, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang adil. Walaupun mereka kafir. Walaupun bangsa itu bangsa yang kafir, tapi kalau bangsa itu cinta keadilan, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang adil juga. Karena Allah Maha Adil, memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan keadaan mereka. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi, ya. Kita lanjutkan poin berikutnya. Kata beliau, wa man taghallaba hatta ijtama'at 'alaihi al-kalimah wajabat ta'atuhu bil ma'ruf. Dan siapa yang menang sehingga berkumpul padanya kalimat, maka ia wajib untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Wa munasahatuhu, dan menasihatinya. Ya. Apa maksud menasihatinya? Para ulama menyebutkan bahwa menasihati penguasa itu, Pak, tadi sudah kita sebutkan caranya. Dengan cara mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf. Dengan cara mendoakan kebaikan untuk mereka, membantu program-program mereka yang bermanfaat. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa harumal khuruju alaih, dan haram hukumnya untuk memberontak kepada pemimpin. Ya. Illa idza dhahara minhu kufrun bawwah fihi minallahi burhan, kecuali kalau tampak darinya kekafiran yang jelas dan kita punya bukti dari Allah bahwa itu adalah perbuatan kufur. Itu pun kata para ulama kalau kita punya kekuatan dan kemampuan. Ya. Artinya kalau pemimpin kita qadarullah kafir, Pak, boleh kita ganti, boleh kalau kita punya kekuatan yang luar biasa dan kita mampu. Adapun kalau tidak mampu, ya sudah. Ya. Terpaksa kita sabar. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kata beliau, as-salatu wal hajj wal jihadu wajibatun ma'a aimmatil muslimina wa injaru. Salat, haji, jihad, semua wajib bersama pemimpin kaum muslimin, walaupun pemimpin itu zalim. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhwal Islam merupakan salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu walaupun pemimpin kita zalim, tetap wajib sholat di belakang dia. Demikian pula berhaji bersama mereka. Berkata Ibnu Abi Zamanain dalam kitab Ushulus Sunnah di halaman 288. Wa min qawli ahli sunnah, innal hajja wal jihad ma'a kulli barrin aw fajirin minas sunnati wal haqq. Termasuk keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, itu berhaji dan berjihad bersama pemimpin, baik pemimpin itu baik ataupun pemimpin itu buruk. Dan itu termasuk sunnah. Sunnah maksudnya di sini ajaran Rasulullah SAW. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Imam At-Tahawi berkata dalam akidah Tahawiyahnya, wal hajju wal jihadu madiyani ma'a ulil amri minal muslimin barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ah. Haji, jihad harus bersama pemimpin kaum muslimin, baik pemimpin itu soleh ataupun pemimpin itu tidak soleh, sampai tegaknya hari kiamat. Makanya Pak, gak boleh ada orang yang mau jihad tanpa seizin pemimpin. Wajib minta izin dulu sama pemimpin, harus dengan seizin mereka. Antum, saya mau pergi jihad lah, kemana?
ke Afghanistan misalnya atau ke mana gitu, wajib izin pemimpin dulu yang ada di negeri kita. Karena ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwasanya jihad harus bersama siapa? Pemimpin kaum muslimin. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian Ibnu Abil Izz Al-Hanafi ya mensyarah, beliau berkata, yushiru Syekh rahimahullah ila rad ala Rafidhah haitsu qalu la jihada fi sabilillah hatta yakhruja ridha min ali Muhammadin. Syekh yaitu Al-Imam At-Tahawi mengisyaratkan sebagai bantahan terhadap kaum Rafidhah yang mengatakan tidak ada jihad sampai keluar ar-ridha dari Ali Muhammad. Ya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ia menjelaskan juga, kata beliau, fa ahlus sunnah rahimahumullah yukhalifuna ahlul bid'ah tamaman fayaruna iqamatal hajj ma'al amir wa in kana min afsaq ibadillah. Ahlus sunnah wal jamaah menyelisih ahli bid'ah. Ahlus sunnah menganggap bahwa mengadakan haji harus bersama pemimpin, walaupun pemimpin itu orang yang fasik sekalipun. Ya. Nah, ini akal Islam. Jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mengatur masalah sholat jamaah sudah masuk ya. Baik. Nah, sudah masuk Isya katanya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi demikianlah ya kepemimpinan dalam Islam. Jadi pemimpin dalam Islam adalah orang yang harus kita jaga kewibawaannya. Bukan untuk dijatuhkan kewibawaan mereka, Pak. Sebab ketika pemimpin dijatuhkan kewibawaannya sehingga tidak ada wibawa, mengakibatkan apa? Rakyat akhirnya tidak mau dengar. Sehingga peraturan gak bakalan jalan. Maka dari itulah para ulama sepakat tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin di podium-podium, di media-media, tidak boleh. Kalau kita ingin menasihati pemimpin, ada caranya yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi. Siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan terang-terangan. Yang menyuruh ini siapa? Rasul.
Jadi demikianlah ya kepemimpinan dalam Islam. Jadi pemimpin dalam Islam adalah orang yang harus kita jaga kewibawaannya. Bukan untuk dijatuhkan kewibawaan mereka, Pak. Sebab ketika pemimpin dijatuhkan kewibawaannya sehingga tidak ada wibawa, mengakibatkan apa? Rakyat akhirnya tidak mau dengar. Sehingga peraturan gak bakalan jalan. Maka dari itulah para ulama sepakat tidak boleh menjelek-jelekan pemimpin di podium-podium, di media-media, tidak boleh. Kalau kita ingin menasihati pemimpin, ada caranya yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Man arada an yansah lidhi sultan, fala yubdihi." Siapa yang ingin menasihati pemimpin, jangan terang-terangan. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bih. Nasihatilah secara rahasia. Fa in siapa yang menyelisihinya bisa mengeluarkan dia dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan kita wajib yakini, Pak, tuntunan Rasul itu pasti yang terbaik, Pak. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, hawa nafsu kita. Walaupun tidak sesuai dengan emosi kita. Tapi wajib kita yakini bahwa petuah Rasulullah, tuntunan Rasulullah itu yang terbaik, saudaraku seiman. Hanya orang-orang yang punya jiwa ittiba saja yang akan berkata sami'na wa ata'na. Adapun orang yang tidak punya jiwa ittiba, tapi jiwanya jiwa pemberontak, yang hanya mengikuti hawa nafsu dan kepentingan kelompoknya saja, partainya saja, abadan dia tidak akan pernah bisa menjadi orang yang muti', yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalil-dalil yang menyuruh kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim banyak sekali, Pak. Tapi dalil-dalil itu semua dibuang hanya karena tidak sesuai dengan apa? Emosi kita. Rasul sudah mengabarkan akan adanya pemimpin-pemimpin zalim, sudah. Dan Rasul juga yang menyuruh kita untuk sabar. Maka kewajiban kita sudah jalani saja. Dan yakinlah dengan sabar itulah Allah akan bela kita. Dengan sabar itulah Allah akan turunkan pertolongan kepada kita. Yakin, wajib seorang muslim itu yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwal Islam, saudaraku seiman, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Nah. Ada seorang ustadz yang menjelaskan kalau sahabat Abdullah bin Mas'ud mengganti lafaz assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah menjadi assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Alasannya untuk menghindari dialog dengan Nabi SAW setelah Nabi wafat. Betul, itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Dan menyebutkan bukan hanya Ibnu Mas'ud ternyata, Pak, beberapa sahabat yang lain. Dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Sehingga menurut Ibnu Hajar itu yang harus diambil.
Jadi setelah di zaman sekarang kita ucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sementara sebagian ulama mengatakan tidak. Kata sebagian ulama, tetap kita sesuai yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di antara dalilnya bahwa Umar ketika menjadi khalifah mengajarkan lafaz tahiyat di hadapan para sahabat, dan Umar membawakan lafaz tadi assalamu alaika ayyuhan nabi, dan Umar tidak merubah menjadi assalamu ala nabi. Yang jelas ini khilaf di kalangan para ulama, apakah diganti assalamu ala nabi atau tetap sesuai yang diajarkan oleh Nabi, yaitu assalamu alaika ayyuhan nabi. Ya, kita hanya merojihkan yang kita pandang kuat. Dan dalam hal ini saya condong kepada pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani, dan dirojihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, itu diganti dengan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa? Karena ini pernyataan Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat yang lainnya, dan tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang suami yang tidak mengajarkan ilmu agama terhadap istri dan anak-anaknya, sedangkan yang sering datang kajian kan istrinya? Jadi yang suka mengingatkan perkara agama dalam keluarga adalah istri, karena semua kita pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul, suami itu pemimpin, pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau dia tidak mengajarkan istrinya, dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ya. Tapi kalau kenyataannya anti suaminya kayak gitu, maka kewajiban anti adalah berusaha. Yang pertama, memotivasi suami agar menuntut ilmu. Yang kedua, berusaha anti pun menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, anti tetap sabar terhadap suami, tetap berbakti kepada dia. Jangan sampai hanya karena anti yang ngaji, suami nggak pernah ngaji, akhirnya kamu tidak mau lagi mendengar suami. Kamu malah durhaka sama suami. Maka keadaannya kalau seperti itu, kamu lebih buruk daripada suami. Ya. Maka amalkan ilmumu terhadap suamimu, tetap sabar sambil memberikan motivasi dan tetap melayani suami. Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu ketika menasihati anak-anaknya yang tidak ditanggapi, malah sama anak-anaknya suka dibalik-balikin? Karena ibunya tidak pintar ilmu agama, padahal ibu mana yang mau anaknya salah jalan. Kadang ibunya suka merasa lelah ketika menasihati anak-anaknya. Apa ibunya lebih baik diam saja, tidak menasihati anak-anaknya? Karena anaknya akhwat semua yang sudah menikah. Jadi tugas menasihatinya menjadi tugas para suami. Kalau ibu menasihati, yang pertama berharaplah pahala dari Allah saja. Yang kedua, jangan tergesa-gesa ingin segera melihat hasil daripada nasihat kita. Sebab kalau kita menasihati, pengen nasihat kita langsung diterima, tapi nggak diterima-terima, lama-lama futur. Yang ketiga, kita wajib pastikan yang kita sampaikan kepada anak ini benar apa enggak. Jangan-jangan selama ini yang kita nasihatkan nggak benar juga. Ya, tanya kepada ustadz atau ahli ilmu,
Ustadz, saya nasihati anak saya supaya gini. Benar nggak yang saya ucapkan itu? Kalau emang ternyata benar hujahnya, ya, usahakan ibu bawa dalilnya kepada anak. Ini nak dalilnya nak. Kenapa ibu itu melarang kamu? Dalilnya ini dari Al-Quran, dari hadis, jelas. Ya. Sehingga si anak tidak punya dalih lagi. Jadi gini, anak kan insya Allah akan selalu istiqomah untuk merubah pribadi anak. Cuma bapak saya selalu ngungkit-ngungkit masalah yang udah lalu. Padahal anak sudah ngelupain dan sudah bertaubat. Bapak saya berkata gini, biarin bapak ungkit-ungkit lagi. Biar kamu tahu apa yang udah kamu perbuat selama ini. Terserah kamu mau benci bapak atau enggak. Yang penting bapak dapat pahala. Gitu katanya Ustadz. Saya jadi sakit hati. Jadi saya kadang suka mikir buat apa berubah kalau kayak gini jadinya mah. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sabar. Gak perlu pengakuan dari bapakmu. Yang penting Allah tahu kalau kamu taubat. Yang penting kamu sudah jujur kepada Allah, ya Allah, saya sudah taubat kepada engkau. Cukup engkau sebagai saksi buatku, ya Allah. Orang tuaku ngungkit-ngungkit itu kesalahan bapak dia. Si bapak mengungkit-ngungkit dosa berharap pahala, mana mungkin dapat pahala, Pak? Cara yang salah dalam mendidik anak ketika anak sudah taubat masih diungkit-ungkit kesalahan masa lalu. Sakit hati pasti si anak itu. Allah aja Pak menyifati apa? Al-Ghafur, yang maha pengampun. Kata para ulama, Ghafur itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama memaafkan, makna yang kedua menutupi. Bukan sebatas memaafkan tapi juga menutupi. Sementara si bapak malah mengungkit-ungkit. Ya, tentu ini akhlak yang tidak baik. Justru seharusnya seorang ayah itu memotivasi dan memborong si anak untuk terus taubat. Bukan dengan cara mengungkit-ungkit. Tapi kamu sabarlah menghadapi bapakmu yang ternyata tidak paham ilmu itu. Ya. Bila orang sakit, dia tidak mampu untuk bangun dari tempat tidur dan buang air kecil besar di tempat, tapi dia masih sadarkan diri. Dia akan sholat tapi ragu takutnya tidak bersih dari najis. Bagaimana ya Ustadz? Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa? Kemampuannya. Sholatlah sesuai dengan kemampuan kamu. Kalau memang kamu sudah tidak mampu untuk bangun dari tidur, buang air kecil aja, air besar aja di tempat, tapi alhamdulillah ada yang ngurusin. Buang was-was, takut ada najis, itu was-was semuanya. Sholatlah sesuai dengan kemampuanmu. Kelak nanti pada hari kiamat ketika Allah tanya, kenapa kamu lakukan itu? Kamu punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu kemampuanku ya Allah. Ya. Jika ingin memiliki pemimpin yang baik, rakyatnya juga harus baik. Lalu bagaimana untuk pemimpin dalam rumah tangga, Ustadz? Apakah berlaku hal itu juga? Ya enggak Pak, beda. Ya. Kalau Bapak ingin punya anak-anak yang soleh, pertama Bapak harus jadi orang soleh. Cari bini yang soleh. Yang solehah, bukan soleh ya. Kalau bini yang soleh ya. Bini yang solehah. Kita dulu yang jadi soleh,
istri kita solehah, insya Allah anak-anak pun jadi apa? Soleh dan solehah. Kenapa? Karena kalau masalah ini masuknya dalam ayat lain, yaitu Allah berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ya. Maka kalau kita ingin punya anak-anak yang saleh, mulai dari kita, mulai dari pasangan kita, biiznillah, itu akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Bagaimana jika seseorang bekerja di lapas yang bertugas sebagai eksekutor bagi napi yang dihukum mati? Kalau memang napi itu berhak dihukum mati, maka tugaskan, laksanakan tugasmu. Tapi kalau si napi itu tidak berhak dihukum mati, kamu disuruh hukum mati, jangan dengari, jangan laksanakan tugasmu. Karena itu menaati dalam perbuatan maksiat namanya. Tapi kalau memang benar si napi ini berhak dihukum mati, tidak masalah. Setahu saya uang pensiunan itu kan hadiah dari negara, pemberian dari negara buat para pensiun. Ya udah, karena itu sudah dikasih ke kamu dan menjadi hak kamu, ya udah pergilah untuk umroh. Sebagian ustadz berpendapat apabila imam merusak bacaannya, apalagi dalam surat Al-Fatihah, maka kita yang sudah tahu boleh pulang kembali. Sebagian ustadz apabila imam merusak bacaannya, maka dosa makmum ditanggung oleh imam. Yang benar yang mana? Ini memang khilaf para ulama. Jadi ini bukan pendapat ustadz, Pak. Memang dari dulu ulama juga sudah berbeda pendapat tentang bagaimana kalau si imam itu salah dalam bacaan, terutama Al-Fatihah. Misalnya harusnya Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca apa? Alhamdulillah pakai kaf. Ar-Rahmanir-Rahim, dia baca Ar-Rahmanir-Rahim. Terlalu paseh. Ya. Berubah tidak? Berubah, Pak. Nah, kalau seperti ini gimana? Banyak ulama mengatakan tidak sah sholatnya. Karena Al-Fatihah adalah rukun. Sedangkan meninggalkan rukun, hukumnya apa? Batal sholatnya, selesai. Karena sholatnya saja nggak sah, maka kita yang sholat di belakangnya pun tidak boleh. Ya. Dan itu yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, seingat saya. Allahu a'lam. Yang ini pertanyaannya berat buat saya ini, jawabnya ini. Harus pada ahlinya ini. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama kajian ilmiah yang bermanfaat bersama asatidzah kita. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu dan berfaedah untuk kita semuanya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.